Ya, sekarang adalah merupakan pertemuan kedua materi matematika peminatan atau matematika minat untuk kelas 3 semester 1. Pertemuan kedua ini kita akan membahas masalah penggunaan daripada limit trigonometri pada soal-soal latihan. Kita akan lihat di sini jika persamaan lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam T detik dinyatakan dengan ST, maka kecepatan pada saat T detik adalah, kita pakai derima limit di sini, VT. Kalau ST lintasannya VT, percepatannya adalah AT. Jadi VT sama dengan limit delta T menuju 0, delta S per delta T sama dengan limit delta T menuju 0, S T tambah delta T kurang ST per delta T. Percepatan pada saat T detik adalah AT. AT itu adalah limit delta T menuju 0, delta V per delta T. Jadi turunan kedua daripada ST. Jadi limit delta T menuju 0, VT tambah delta T kurang VT per delta T. Tetapi kita harus mengingat rumus-rumus dasar trigonometri yang kita sudah pelajari kelas 2 yang lalu, yaitu sin A tambah sin B sama dengan 2 sin 1/2 A tambah B cos 1/2 A kurang B. Sin A kurang sin B sama dengan 2 cosinus 1/2 A tambah B sin 1/2 A kurang B. Cos A tambah cos B sama dengan 2 cos 1/2 A tambah B cos 1/2 A kurang B. Cos A kurang cos B sama dengan min 2 sin 1/2 A tambah B sin 1/2 A kurang B. Jadi gampang kita mengingat di sini. Kalau sin tambah sin berarti 2 sin cos. Kalau sin kurang sin berarti 2 cos sin. Ini tetap ini. Jumlah 1/2 selisih semua. Kalau cos tambah berarti 2 cos cos. Kalau cos kurang berarti min 2 sin sin. Itu saya harus diingat. Untuk mengingat rumus-rumus dasar itu. Jadi mempelajari penggunaan daripada turunan trigonometri itu, kita perlu mengingat rumus-rumus dasar daripada trigonometri. Serasa kita akan memasuki contoh soal. Jadi contoh soal kita lihat di sini, nomor 1 itu jarak jarak S meter yang ditempuh dalam waktu T detik oleh benda yang jatuh dinyatakan oleh S sama dengan 10 sin T. Tentukan kecepatan dan percepatan benda pada saat T sama dengan 0 dan T sama dengan P per 6. Ya. Kita lanjut dengan pembahasan soalnya. Jadi S-nya itu sama dengan 10 sin T. Berarti kita akan dapatkan sesudah rumus yang kita tahu tadi, yaitu PT sama dengan limit delta T menuju 0 daripada S T tambah delta T kurang ST per delta T sama dengan limit delta T menuju 0. Kita ganti di sini T-nya menjadi T tambah delta T, jadi 10 sin T tambah delta T kurang sin T per delta T. Limit delta T menuju 0
Jadi yang di dalam kurung itu kita pakai rumus cos A kurang cos B, sin A kurang sin A kurang sin B. Jadi 10 kali 2, kalau sin kurang sin berarti 2 cos 1/2 dari jumlah. Jumlahkan 2T tambah delta T bagi 2. Berarti tinggal T tambah 1/2 delta T. Kemudian sinus. Sinus kita selisihnya dibagi 2. T tambah delta T kurang T berarti nya hilang, tinggal 1/2 delta T. Nah, per delta T sama dengan limit delta T menuju 0 kalikan keluar 20 kali cos T tambah delta T, kemudian sin 1/2 delta T dibagi dengan dibagi. Ini delta T diurang menjadi 2 kali 1/2 delta T supaya ada pasangannya di atas 1/2 delta T, 1/2 delta T, berarti itu hasilnya sebentar 1. Jadi 20 bagi 2 ya, 20 dibagi 2 berarti tinggal 10 kosinus di sini delta T menuju 0 berarti diganti 0, jadi tinggal cos T. Kemudian di sini sudah hilang, ini hasilnya ini adalah 1, jadi kali 1, jadi hasilnya adalah 10 cos T. Inilah merupakan fungsi daripada VT atau kecepatan. Kemudian kalau AT kita pakai rumus yang sama, limit delta T menuju 0 daripada delta V per delta T sama dengan limit delta T menuju 0 delta T menuju 0 daripada 10 cos T ditambah delta T kurang 10 cos T per delta T. Jadi inilah yang harus diselesaikan seperti di atas dengan cara memakai rumus yang keempat sini adalah cos A dikurang cos B sama min 2 sin 1/2 tambah B sin 1/2 A kurang B. Soal di samping itu adalah AT sama dengan limit delta T menuju 0 daripada 10 dalam kurung cos T ditambah delta T kurang cos T per delta T sama dengan limit delta T menuju 0 10 kali, jadi cos kurang cos min 2 sin sin min 2 sinus 1/2 jumlah. Kalau dijumlahkan berarti 2T tambah delta T bagi 2, berarti sini tinggal T tambah 1/2 delta T. Kemudian sinus, kalau selisihnya 1/2 selisih, jadi T tambah delta T dikurang T berarti tinggal delta T bagi 2, ya 1/2 delta T per delta T. Jadi hasilnya adalah limit delta T
menuju 0, kasih keluar berarti 20 min. Kemudian sinus T tambah 1/2 delta T, kemudian sinus 1/2 delta T. Kemudian kita uraikan lagi ini. Karena ini delta T, di sini 1/2 delta T, kita harus samakan saja 2 kali. Di sini 1/2 delta T. Jadi kita ambil lagi, ini adalah rumusnya hanya 1. Jadi substitusi delta T sama dengan 0 min 20 bagi 2 min 10. Kemudian sinus ini sama dengan 0, berarti T tambah 0 kali 1. Jadi hasilnya min 10 sin T. Ini adalah merupakan AT, percepatan. Jadi yang ditanyakan adalah kecepatan dan percepatan pada T sama dengan 0 dan pada T sama dengan V/6. Jadi yang pertama adalah VT sama dengan PT sedang 10 cos T. 10 cos T. Untuk T sama dengan 0, maka PT sama dengan 10 cos 0 sama dengan cos 0 sama dengan 1. Jadi 10 kali 1 sama dengan 10 meter per detik. Sekarang kalau T-nya diganti, kalau T diganti, T sama dengan V/6, maka di sini T sama dengan 0. Maka VT sama dengan 10 kosinus V/6 sama dengan V/6. V itu 180 bagi 6 berarti 30. Jadi 10 cos 30 derajat sama dengan 10 kali 1/2 akar 3. Jadi 5 akar 3 meter per detik. Ya, kita lanjutkan untuk AT-nya. Percepatannya AT itu sama dengan min 10 sinus T. Jadi untuk T sama dengan 0, maka AT sama dengan min 10 sinus 0 sama dengan 0. Karena sin 0 sama dengan 0, jadi min 10 kali 0 adalah 0. Kemudian untuk T sama dengan V/6, maka kita dapatkan AT, percepatannya adalah min 10 sin V/6 sama dengan min 10 180/6 sama dengan 30. Itu 0,18 ya. Sinus 30 derajat sama min 10 kali 1/2 sama dengan min 5 meter per detik kuadrat. Inilah merupakan percepatan pada benda yang bergerak itu pada waktu T detik, di mana T diganti dengan V/6. Sama soalnya di atas, yang pertama tadi hanya fungsinya saya ganti. Jadi fungsinya S itu saya ganti menjadi 4 sinus T.
4 sinus 2T. Tadi kan 10 sin T. Itu saja dengan waktu yang saya minta untuk percepatan PT, kecepatan PT dan AT percepatan pada ini berapa? Untuk 1 T sama dengan 0 dan nomor 2 T sama dengan P per 12. Pi per 12. Nah, itulah dibuat sekarang.